Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Heni Yuniarti dengan NPM 2042-2003. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013 atau PPK dan pada P5 atau kurikulum Merdeka. Dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Tia Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, langsung saja kita ke materi. Apa sih pembelajaran berbasis tematik itu? Nah, pembelajaran berbasis tematik adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, ada geografi, ekonomi, dan budaya dalam satu tema yang sentral. Modal ini memungkinkan siswa untuk aktif mencari dan menemukan konsep secara holistik dan otentik. Pembelajaran ini dimulai dengan penetapan topik tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan sub-sub tema dari bidang studi lain. Yang terkait dengan cara ini, siswa dapat memahami hubungan antar disiplin ilmu dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Kemudian, ada beberapa tujuan pembelajaran berbasis tematik, yaitu mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dengan tema yang sama, dan memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari pembelajaran berbasis tematik, yaitu berpusat pada siswa, kemudian memberikan pengalaman langsung, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Ada beberapa prinsip, yaitu yang dikemukakan oleh Saud tahun 2006 halaman 12, yaitu the hidden curriculum, yaitu kurikulum yang tersembunyi mengacu pada nilai-nilai norma dan sikap yang secara tidak langsung dipelajari oleh siswa selama proses pembelajaran. Meskipun tidak tertulis di dalam kurikulum secara formal, namun the hidden curriculum mencakup berbagai aspek seperti disiplin ilmu, etika, kemudian ada interaksi sosial dan tanggung jawab. Kemudian ada the subject in the curriculum. Nah, dalam pembelajaran ini, mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum diintegrasikan secara holistik. Kemudian ada the learning environment, yaitu lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Ada views of social world, yaitu pandangan terhadap dunia sosial, melibatkan cara siswa memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Ada values and attitude, yaitu pembelajaran tematik harus mendorong pengembangan nilai-nilai sikap yang positif. Kemudian, kita akan membahas mengenai pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 atau K13 pada PPK. Nah, apa sih pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 ini? Nah, di sini pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS berbasis tematik dalam kurikulum 2013 atau pendekatan penguatan pendidikan karakter yang disingkat dengan PPK bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial ke dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian,
Pengertian PPK menurut Utomo tahun 2016 halaman 94 menjelaskan bahwa pendidikan karakter yang diintegrasikan ke semua mata pelajaran dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik karena mereka memahami, mengintegrasikan, dan mengaktualisasikan melalui proses pembelajaran sehingga nilai-nilai tersebut dapat terserap secara alami lewat kegiatan sehari-hari. Kemudian, menurut Marzuki, tahun 2012, pendidikan karakter yang diterapkan di Indonesia ada 24 karakter. Namun, dari 24 karakter terdapat 5 karakter utama dalam PPK yang diterapkan, yaitu yang pertama yaitu religius atau menghargai perbedaan, tata tertib, teguh pendirian, percaya diri, dan persahabatan. Kemudian ada nasionalisme, yaitu karakter meliputi nilai rela berkorban, unggul dan berprestasi. Rasionalisme, taat hukuman, taat aturan, dan menghormati pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, dan menghormati keberagaman suku, budaya, dan agama. Kemudian ada integritas, yaitu dapat dipercaya, teladan, kemudian memenuhi tugas dan keadilan, ada mandiri dan gotong royong. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran pada K13, yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua yaitu merumuskan tujuan, yang ketiga mendesain kegiatan pembelajaran, keempat memilih media pembelajaran, dan yang kelima melaksanakan pembelajaran. Kemudian penilaian dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian tujuan dari PPK atau K13 ini yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sidiknas sejalan dengan tujuan penguatan pendidikan karakter yang disingkat PPK. Tujuan PPK menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 yaitu membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembelajaran IPS berbasis P5 atau kurikulum merdeka. Nah, P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah bagian dari kurikulum merdeka yang dirancang untuk mengembangkan karakter peserta didik dan kompetensi siswa. P5 melibatkan pembelajaran berbasis proyek yang lebih bersifat fleksibel, memungkinkan siswa belajar di luar kelas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian, terdapat 6 profil pelajar Pancasila menurut Perkemendikbud nomor 22 tahun 2020. Terdapat 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian, pembelajaran IPS berbasis kurikulum merdeka atau P5 menurut Afifa tahun 2022 mengutip dari buku saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dengan kurikulum ini dapat membantu guru untuk memilih berbagai perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat peserta didik untuk belajar.
Kemudian keunggulan dari IKM atau kurikulum merdeka berbasis tematik ini yaitu lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Sekolah memiliki izin untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Dan kurikulum merdeka ini lebih relevan dan interaktif dalam mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk mengekspresikan isu-isu aktual atau mengeksplorasi misalnya isu lingkungan kesehatan dan lainnya untuk mendukung pengembangan dan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran berbasis tematik, yaitu beberapa kelebihannya, yaitu pengalaman. Siswa akan mendapat pengalaman dan kegiatan belajar akan lebih relevan. Kemudian, kegiatan belajar disesuai dengan bakat siswa tersebut. Belajar menjadi lebih bermakna dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa, mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan teman sebayanya, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan, dan pemahaman materi pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan serta meningkatkan siswa dalam belajar. Kemudian terdapat kekurangan, beberapa kekurangan yaitu guru diharapkan untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari wawasan yang luas dan harus kreatif. Mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akan akademik. Kemudian memiliki sarana dan prasarana yang memadai, harus memiliki dasar kurikulum yang fleksibel, dan membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Nah, dari dua kurikulum tadi, maka dapat kita untuk mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 dan P5 pada kurikulum merdeka, yaitu pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 atau PPK, yaitu integrasi tematik. Siswa memahami konsep IPS dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kontekstualisasi, yaitu pembelajaran ditekankan pada konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti survei di masyarakat tentang peran pemerintah lokal dalam mengatasi masalah lingkungan. Dan pengembangan IPS pada kurikulum merdeka, proyek konkurikuler berbasis proyek atau P5 adalah kegiatan berbasis proyek untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan P5. Nah, tahapan P5 yaitu pengenalan. Siswa melakukan survei awal tentang masalah lingkungan. Kontekstualisasi, siswa memahami konteks masalah tersebut. Kemudian aksi, siswa melakukan aksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Refleksi, siswa melakukan refleksi tentang apa yang telah mereka lakukan. Kemudian integrasi P5 dalam pembelajaran IPS yaitu holistik dan kontekstual. P5 diterapkan dengan prinsip holistik dan kontekstual, memandang masalah secara menyeluruh dan berbasis pengalaman nyata, berpusat pada peserta didik, siswa aktif dalam pembelajaran menulis, kemudian memilih dan mengusulkan topik sesuai minatnya. Sementara guru di sini akan menjadi fasilitator.
Baik, itulah tadi materi dari saya dan dari materi pengembangan dari pembelajaran berbasis tematik pada K13 dan P5, maka dapat kita kembangkan dengan cara tersebut. Baik, itulah dari saya, itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.